Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Lo pasti sering dengar istilah manusia adalah makhluk sosial dari guru-guru di sekolah. Katanya, manusia tuh akan selalu perlu manusia lain dalam hidupnya. Akhirnya, manusia hidup bermasyarakat. Tapi, pernah nggak sih lo kepikiran, gimana ya caranya masyarakat yang sekarang kalau mau makan tinggal pencet-pencet di HP itu? Padahal dulu, kalau makan mereka tuh harus berburu pakai batu. Pertanyaan tadi adalah satu di antara sekian banyak pertanyaan menarik yang bisa kita jawab dengan paham gimana masyarakat bisa berkembang jadi kayak sekarang. Kalau lo tertarik, tonton video ini bareng gue Adibah sampai habis ya. Di sepanjang sejarah, masyarakat terus mengalami perubahan. Dulu, yang namanya masyarakat itu cuma berisikan beberapa keluarga yang berburu setiap hari. Lalu berkembanglah menjadi 10-20 juta orang di kerajaan Majapahit. Dan sekarang ada 270 juta orang di Indonesia yang juga disebut masyarakat. Jadi, apa itu masyarakat? Kita bisa definisikan masyarakat sebagai sekelompok orang dengan budaya dan wilayah tinggal yang sama. Terus, gimana caranya bentuk masyarakat bisa berubah dari yang berburu, membentuk kerajaan, sampai akhirnya jadi kayak sekarang? Ada beberapa alternatif jawaban nih. Mari kita mulai dengan pandangan Gerard Lansky lewat teori evolusi sosiokultural. Menurut Lansky, perubahan masyarakat terjadi ketika mereka mendapatkan bentuk teknologi baru. Teknologilah yang menentukan bertahan atau tidaknya masyarakat. Maka, Lansky membagi masyarakat ke dalam 5 jenis berdasarkan kemajuan teknologi dan dampaknya bagi sistem kemasyarakatan. Jenis masyarakat yang udah ada sejak sejarah manusia adalah berburu dan meramu. Berburu rusa dan tikus, memetik jamur yang literally mereka berburu hewan dan memetik tumbuhan apa aja yang bisa dimakan. Karena ada musim tumbuhan dan migrasi hewan, hidup mereka harus berpindah-pindah alias nomade. Di masyarakat ini mungkin lo nggak bisa makan dengan mudah, ya katakanlah nggak bisa makan ayam geprek mozzarella. Tapi ada sisi positifnya juga. Kesenjangan sosial belum kerasa, ya karena materi kelompok cuma cukup buat bertahan hidup. Satu kelompok isinya juga cuma sekitar 25-40 orang. Lalu sekitar 12.000 tahun yang lalu, muncul nih masyarakat yang punya teknologi buat bercocok tanam sederhana. Namanya masyarakat hortikultural. 2000 tahun lagi setelahnya, manusia mulai beternak dan muncullah masyarakat pastoral. Kedua jenis masyarakat ini mulai tinggal menetap meski nggak permanen. Istilahnya semi-sedenter. Dengan kemajuan teknologi ini, manusia pertama kalinya mengalami surplus materi. Mereka punya makanan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadinya nggak semua orang harus bekerja dan populasi bisa bertambah. Spesialisasi juga dimulai pada masyarakat ini. Ada yang berperan di bidang agama, militer, dan juga politik. Kondisi ini membuat kesenjangan sosial mulai terasa. Dan ya, dengan usaha keras kita udah bisa makan ayam geprek lah, walau tetap tanpa mozzarella. Jenis masyarakat berikutnya terbentuk 5.000 tahun yang lalu, yaitu masyarakat agraris. Mereka udah punya sistem irigasi dan pemupukan sehingga manusia bisa tinggal menetap. Masih sama, spesialisasi, kelebihan materi, dan pertumbuhan populasi terus terjadi. Begitu juga kesenjangan sosial, sebagian bahkan memiliki kasta sosial bangsawan dan budak. Selain itu, peran keluarga juga semakin berkurang. Urusan pendidikan dan agama mulai diserahkan kepada institusi seperti sekolah dan rumah ibadah. Jenis masyarakat terakhir dalam teori Lansky adalah masyarakat industri. Dimulai pada abad 17 dengan adanya revolusi industri. Saat itu, tenaga hewan mulai digantikan oleh mesin seperti penggunaan traktor untuk membajak sawah. Pada masyarakat industri, spesialisasi semakin mendalam dan membutuhkan kontrol kuat dan terpusat agar proses produksi berjalan dengan lancar. Masyarakat pun berpindah dari desa ke kota sebagai pusat produksi. Peran institusi semakin besar, terlihat dari adanya sistem pendidikan formal dan rumah sakit misalnya. Di sisi lain, kita bisa melihat kesenjangan sosial yang nyata. Contohnya dalam sebuah perusahaan. Pekerja kasar mungkin hanya mendapat penghasilan 1/10 bahkan 1/100 dari yang didapatkan oleh pemilik usaha. Atau coba bandingkan nih harta kalian dengan 10 orang terkaya di dunia. Atau di Indonesia aja deh.
Di sini kelihatan kan gimana ekonomi bergerak menguntungkan mereka yang memiliki modal. Sampai di sini teori Lansky udah selesai, tapi kenyataannya masyarakat terus bergerak dengan pola yang sama. Berkat adanya teknologi komputer muncullah masyarakat post-industri. Kalau di masyarakat industri produknya berbentuk fisik, sekarang banyak produk berupa sistem informasi, jasa khusus, dan teknologi digital. Sekarang kita berada di titik ini. Amerika dan Jepang fokus menyediakan teknologi pabriknya dibikin di luar negeri. Bisa kita lihat juga masyarakat Jakarta menyediakan aplikasi belanja online. Barang yang disediakan adalah hasil produksi masyarakat kota lain yang masih menjadi masyarakat industri. Nah, apa sih yang akhirnya bikin kita berkelompok-kelompok dalam setiap tahapan tersebut? Menurut sosiolog Emil Durkheim, seluruh perubahan yang kita bahas sebelumnya disebabkan oleh perubahan bentuk solidaritas alias hal apa yang menyatukan sebuah masyarakat. Coba kita lihat solidaritas yang terjadi pada masyarakat berburu dan meramu. Setiap orang memiliki kemampuan dan cara hidup yang sama. Kalau nggak berburu, ya memetik tumbuhan. Solidaritas ini menurut Durkheim masih sangat mekanik. Integrasi yang terjadi di masyarakat didasarkan pada kesamaan. Seiring perkembangan zaman, setiap orang semakin terspesialisasi dengan memiliki pekerjaan, kemampuan, hingga cara hidup yang berbeda. Misalnya, karena pendidikan nggak lagi cuma diurus sama keluarga, muncullah sekolah. Akhirnya ada nih pekerjaan baru kayak guru sekolah, pengajar bimbel, psikolog pendidikan, sampai startup kayak 1%. Apakah perbedaan yang banyak dalam masyarakat ini buruk? Ya enggak, justru perbedaan ini yang membuat masyarakat semakin terintegrasi dengan erat. Kenapa? Karena ya manusia jadinya semakin bergantung satu sama lain. Contohnya gini, kalau lo pengen makan ayam geprek mozzarella, lo perlu apa aja sih? Lo perlu peternak ayam, petani cabai, pabrik keju mozzarella, sampai warung geprek dan ojek online mungkin. Masyarakat seperti ini dikatakan memiliki solidaritas organik. Itu tadi baru mau makan geprek ya, belum urusan berat lain yang ketergantungannya bisa sampai antar negara. Solidaritas kayak gini nih yang bikin manusia semakin oke kerjasamanya, dan akhirnya bikin mereka bisa nyiptain barang-barang dan jasa yang lebih oke juga. Sedikit beda dari Lansky dan Durkheim yang percaya bahwa perubahan masyarakat terjadi karena faktor luar kayak teknologi dan solidaritas, Max Weber percaya bahwa perubahan terjadi atas pertimbangan rasional. Kalau ditanyain kenapa berburu ditinggalkan dan dimulailah beternak atau bercocok tanam, ya karena kita secara sadar memperhitungkan bahwa hasil berburu itu nggak efisien. Ingat kan, makanan manusia nggak bisa surplus saat itu. Di aspek kehidupan lainnya juga sama. Apakah efisien kalau sebuah keluarga ngurusin pendidikan juga, kesehatan, sambil nyari makan juga? Tentunya kualitas kesehatan bakal lebih terjamin kalau kita serahin aja ke dokter yang emang udah ahli. Perkembangan ide kayak gini yang menurut Weber bikin manusia makin maju. Berkat berkembangnya ilmu akuntansi, ilmu biologi, fisika, dan ilmu-ilmu lainnya, manusia jadi makin efisien. Apalagi setelah adanya industri dan globalisasi. Pertukaran ide antar masyarakat semakin cepat. Bisa dilihat nih dari banyaknya pekerjaan baru yang bermunculan. Let's say UI UX designer yang mungkin lo nggak pernah dengar 5 tahun sebelumnya. Sama juga kayak ayam geprek khas Indonesia yang akhirnya bisa nyatu sama mozzarella khas Itali. That's it. Sejauh ini kita udah ngebahas 3 perspektif ahli sosiologi. Gimana menurut lo? Lo setuju dengan pandangan siapa? Atau lo punya pandangan lain tentang bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Kedepannya masyarakat kita harus berkembang kayak gimana ya? 1% tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya.